Kalau berenang pas puasa tuh Hukumnya makruh aja. makruh ya. Kadang bisa membatalkan puasa. Kalau Kalau misalkan dia lagi berenang tahu-tahu dia kentut, beb, airnya masuk. Iya. Blep, begitu kan karena suka ada begitu. Pas Iya. blepnya air ada masuk bisa Masuk membatalkan abis itu puasa. aduh. Aduh. Kekenyangan. Iya. No, jadi sebenarnya itu hindari aja ya. Bener, kalau Iya. bisa ya, entar kan ada waktu habis maghrib Habis ya, maghrib, atau iya. habis taraweh. Tapi jujur gitu. itu hanya untuk orang-orang kaya ya. Iya, kalau orang miskin kan kolam renang tutup sebelum maghrib tadi ya kan. Gimana ya kan? Kalau hukumnya umroh tapi pengen ketemu Ronaldo tuh gimana tuh? Itu jatuhnya kita dong. Nah, tapi beneran ketemu Ronaldo gak sih? Nggak bisa ketemu dia, agak susah emang. Agak susah ya, sulit. Ronaldo. Tapi lumayan ke mention tuh pas lagi latihan, kita panggil tuh. Oh, oke. Ternyata nama panggilannya Chris dia. Oh, bukan Ro. Panggil Chris, tiba-tiba ngasih Kiris dia gini. Dia namanya Chris. Namanya Chris ya, panggilannya. Dia mention pas dipanggil ada di video gue, gini-gini tuh. Karena waktu itu masih sepi, jadi kita bangku paling depan, stadion masih kosong, dia lagi pemanasan, kita panggil-panggil aja tuh. Berarti Anda nonton yang An-Nasr lawan Asawab apa tuh kalau nggak menang salah tapi tuh. ya? Menang 3-2. Itu sih poinnya. Kalau kalah sih sedih ya. Iya. Mungkin Yang paling sedih yang pas kedua. Al Ittihad. Yang kalau yang pertama kan nonton Al Nassr Al Asawab itu kan pure buat bikin konten. Oke. Kalau yang keduanya ini umroh. Oke. Jadi umroh di posternya. Poster jadi posisi kita Ronaldo Benzema. Al Ittihad lawan Al Ittihad. Lawan Al Ittihad. Sebelum berangkat Benzemanya udah pindah ke Al Hilal. Iya benar. Pas kita datang ke sono Ronaldo ngambek nggak main. Dua-duanya kita nggak dapet. Jadi kita mantengin Sadio Mane aja. Tapi Sadio Mane golin dia. Tapi masalahnya nih sekarang tuh banyak yang olahraga itu sebenarnya fokusnya tuh malah untuk pamer. Gitu. Kayak lari nih, pengen pamer sepatunya mahal. Iya. Nah, itu bagaimana tuh? Kadang buat nyenengin, buat ngegemukin pin konten di IG tuh ya. Iya, kita juga main pedal juga begitu sih. Minimal ada giniannya. Ada gini ya. Di IG dipin deh tuh. Iya. Minimal gitu aja. Ustadz Jojo sih tahu banget kalau ada tawaran padel pasti nanya pertama ada fotografer. Percuma keringetan. Hukumnya karena kalau nggak ada fotografer hukumnya wajib itu ada fotografer. Iya, benar. Iya, minimal kasih tahu lu bisa backhand. Iya. Iya benar. Tapi kemarin padel di Arab ya? Iya di Gunung Uhud. Iya benar yang view-nya Gunung Uhud. Oh view-nya. Oh cakep tuh, cakep banget, emang terkenal itu tempat itu. Jadi view-nya cakep banget lah gitu. Seru banget. Kalau kita kan biasa view-nya soalnya gedung apa segala macamnya, view-nya Gunung Uhud. Jadi foto dapet tuh ya? Dapet. Ke Al-Ula juga gak? Al-Ula enggak? Tapi udah pernah? Belum pernah juga. Karena agak kejauhan kalau ke sana itu. Lumayan ya? Lumayan jauh. Yang apa sih? Jin-jin itu ya? Katanya? Bukan. Jadi kalau Al-Ula tuh kan ada, Al-Ula tuh istilahnya kayak kota dia. Oke. Ada kan yang dilarang sama Nabi itu datang ke tempat namanya Kampung Madain, kaumnya Nabi Soleh. Oke. Nabi Allah Soleh. Nah itu nggak boleh datang ke situ. Tapi kalau ke Al-Ulanya, orang banyak salah persepsi. Oke. Bilangnya Nabi aja ngelarang ke Al-Ula, padahal Nabi ngelarangnya bukan ke Al-Ulanya, ke Kampung Madain Solehnya. Tuh ya. Kalau ibaratnya Jakarta, yang nggak boleh kita datangnya ke Kampung Bahari itu. Karena kan kampung narkoba tuh istilahnya. Iya benar. Lo jangan datang ke Kampung Bahari di Jakarta, bukan berarti kita nggak boleh datang ke Jakartanya gitu. Itu ya. Yang nggak boleh datangnya tuh di Kampung Madain Solehnya itu. Gitu jamaah, jadi nggak apa-apa ke Al-Ula, jangan salah-salahin orang. Iya, tapi di sana nggak begitu urgent sih, kebutuhannya agak kurang. Cuma gara-gara si Georginanya Ronaldo pernah foto di situ jadi rame tuh tempat. Jadi rame. Bener, pasti. agak rame tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Culture. Ramadan yang sangat ultra culture. Iya lagi.
Yang bikin Ultra tuh ya. Ultra. Kalau savage culture gitu. Soalnya itu yang bikin malu Ustadz Culture mereka. Oh gitu. Kalau nggak ada mereka nggak ini. Heeh. Nggak, tapi alhamdulillah lah karena mereka jadi Ustadz Culture juga naik namanya. Gitu. Benar. Berkembang bersama gitulah ya. Masya Allah. Masya Allah. Kembali lagi bersama saya Ustadz Culture alias Baru Alam dan bersama Ustadz Ali Jojo yang baru pulang dari umroh. Masya Allah. Alhamdulillah. Tumbler setengah M-nya mana nih? Hah? Tumbler setengah M mana? Jujur nggak ada. Gue beli malam-malam tuh belain bener. Iya kan? Bener sama temen gue pas lagi jalan habis beli minyak wangi di daerah Mekah. Oh, sepi tuh. Kalau siang parah. Parah ya. Kalah PS Store. Malam masih buka. Masih buka. Oke. Kan kalau di Arab kan kulturnya dia culture-nya tuh malam, dia main di malam dia. Oh, oke, ya panas Iya, soalnya siang kan. Bener. Makanya Batman cocok di Arab tuh. Siang So, kagak dia. Makanya pakai jubah. Iya benar. Itu berapa banget ke yang setengah M itu? Itu kan rame banget sekarang. 30 rial kalau nggak salah apa 25 tuh udah dapat kopinya. Hah? Berarti Oh. itu sekitar 150 apa 130 ribu lah. Oh, murah segitu. banget ternyata ya? Iya. Oh, berarti just tip yang kemarin bohong. Padahal biasa aja sih sebenarnya. Tumbler ya? Tumblernya atau apa cuma karena viral kan. Viral, iya. Sama kayak waktu itu ayam albaik kan. Oh iya benar. Jujur dia biasa aja gitu. Sabana sih boleh diadu juga sama Boleh ya? Sabana. Sabana nggak kalah jujur. Tapi ya memang karena sesuatu yang viral, penasaran ya jadi ini. Iya benar itu. Sebenarnya juga itu momen kan. Betul. Dari pihaknya juga harus mau nggak mau. Ini mumpung viral nih kita rame terus. Bener. Berarti sebenarnya viral itu juga rezeki ya? Bisa juga. Benar, bisa juga begitu. Beberapa itu kan berhubungan dengan takdir Allah. Ada beberapa orang yang pengen mencoba jadi viral, nggak bisa. Ya kan? Gue nggak tahu sih ngomongin siapa. Ya kan takdir ya. Benar takdir. Iya, takdir. itu maha adilnya Allah. Ada orang yang usaha pengen viral berhasil, ada orang udah usaha pengen viral nggak berhasil juga. Berhasil juga itu. Namanya memang belum rezeki kan? Iya. Berarti Benar. kayak gitu. Benar. Sar. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang olahraga saat berpuasa apa? Olahraga saat berpuasa. Olah itu sesuatu yang diolah, raga itu tubuh. Jadi workout kalau anak sekarang. Boleh. Work out. Oke, Ain. Work out. Nah, work out. Nah, di sini memang anak-anak di sini itu berpuasa tapi mereka tetap workout. Ngeri. Ini gym. Bener. Gym boys. Ini ini gym Iya benar. Tapi emang dokter Tita kalau nggak salah pernah ngomong loh. Pernah. Bahkan waktu yang paling terbaik buat puasa. Buat olahraga pas puasa. Pas mau menjelang buka loh. menjelang buka. Justru main di sore dia. Iya. Lagi maksimalnya tuh. Karena kalau pagi-pagi jujur siang udah bolong. Bener. Tapi emang itulah kalau kata dokter Tirta kan tubuh lagi masa apanya gitu kan buat diet tuh bagus banget. Iya betul. Itu puasa tuh diet yang didukung oleh agama. Betul. Benar. Tapi boleh gak Tat kita puasa niatnya diet? Banyak juga yang begitu. Nggak apa-apa aja. Bahkan gue pernah waktu itu lagi nyari-nyari kerjaan gitu kan. Karena kan dulu guru gue berpesan lu belajar agama tuh bukan tujuannya bukan jadi ustadz, bukan jadi apa. Belajar agama ya buat diri lo sendiri biar lo selamat apa segala macem. Dan yang paling penting lo nyari uang silakan kerja apaan aja bisa kasih manfaat ngajar kayak gitu kan. Yeah. Mau jualan apa aja boleh asal jangan jualan agama. Menyindir saya. Jangan maksudnya artinya ya jangan berkedok agama yang sampai merugikan agama Islamnya lah gitu. Bab ya. Ada kan yang begitu kan. Nah makanya waktu itu ya udah coba cari kerja lah, nasihatin kan guru kayak gitu. Ngelamar tiba-tiba ada satu toko karpet di Fatmawati tuh yang punya orang India. Pas lagi interview, jujur janggal interview pas puasa di Starbucks siang-siang. Jam 1 ketemuan di Starbucks. Itu tahun 2016. Baru-baru pulang pesantren dah tuh. Terus tahun 2016 jam 1 siang, tar dulu nih.
orang India, Hindu kok kagak mesen-mesen, kan malu duduk kagak jajan nih Iya, istilahnya. benar. Minimal dia dong harusnya non muslim. Iya. Saya bilang, "Mister kok nggak jajan?" Dia bilang nggak belanja. "Oh saya juga puasa." Ternyata orang Hindu itu bilang dia puasa. Udah 6 tahun dia puasa. Udah 6 tahun dijalanin puasa kayak orang Islam katanya. Oke. Karena saya mencari-cari jawaban, ternyata puasanya orang Islam yang ketika belum puasa ini bagus buat kesehatan. Oke. Jadi dia niat puasanya buat kesehatan. Oke. Itu. Oh iya paham. Orang non muslim padahal. Padahal non muslim. Iya. Iya, iya. Malu makanya orang Islam nggak puasa sama non muslim. Nah. Tapi diusir nggak tuh di Starbucks? Bener gitu. Kata emaknya, permisi mas, ya puasa tapi jajan ya kata dia gitu. Iya, Biar minimal bungkus, biar buat buka juga minimal jajan kata jajan. dia gitu. Iyalah, Starbucks pasti. Iya kita juga bingung, ya Allah malu banget nih kagak jajan. Lagi kenapa di Starbucks ya? Iya nggak tahu, kita juga daerah Menteng tuh inget banget. Tapi diterima, Tat? Diterima sama Diterima? dia akhirnya kerja di tempat dia. Lumayan tuh ya. Jujur kita sholat berjamaah di masjid ditanyain sama dia. Kok Ali kenapa kamu sholatnya di masjid? Tuh orang-orang Islam yang lain sholatnya di kantor katanya gitu. Oh. Ditanyain sama dia kalau sholat di masjid Berarti tuh. dia malah pengen juga belajar Islam ya? Nggak maksudnya pengen tahu tentang Islam dong? Lebih ke waktu kerja agak kecolong tuh. Kata dia, Iya, lo ke iya. masjid jalan 15 menit tuh kata dia gitu. Iya. Iya. Ntar lu kan kita bilang zuhur kan waktunya istirahat nih Pak, kita bilang Iya, gitu. Tapi kan bisa jadi ente harusnya ini alasannya Tat. Enggak, kita mau survei karpet nih, karpet masjid. Iya enggak? Iya siapa tahu. Iya, kan kalian dapat klien gitu. Iya ya. dapat klien. Iya. Masjid-masjid kan jujur kalau masjid-masjid yang kurang bagus kan, Ah. karpetnya bau kaki. Iya benar. Benar. Giliran tempat kakinya bau ini jidat. Iya. Ini kayak kebalik deh. Nah, tadi kan kita kalau kata Dokter Tirta puasa olahraga pas puasa tuh baiknya menjelang membuka. Benar. Berbuka. Nah, kalau yang kita tahu kan olahraga yang disarankan Rasul tuh 4 ya. Betul. Itu ke tubuh kita tuh pasti ada fungsinya kan ya? 3 kalau kata di 3. Nabi. Berkuda, memanah, Memanah, berenang. berenang. Ada lagi dalam riwayat lain memang bergulat memang. Oh, bergulat. Tapi gulat dulu Nabi lakukan sebelum menjadi seorang nabi. Oh, oke. Sebelum menjadi seorang nabi beliau bergulat. Pernah juga ketika diutus menjadi UFC seorang gitu ya? nabi, iya. UFC. Benar-benar bergulat kan dulu kan di Quraisy tuh kan di tempat Quraisy, di suku Quraisy ada satu lapangan tempat persis kayak UFC gitu. Oh. Tempat yang orang-orang bisa nonton pertandingan gulat. Makanya Umar itu ya? Bener, Sayyidina Umar rajanya tuh. Rajanya ya. Dia- Dulu Fight Club itu. Jatuhannya Islam Makacep tuh dia tuh dulu tuh. Nggak ada yang ngalahin. Nggak ada yang ngalahin. Karena gede kata kiai saya tuh Sayyidina Umar saking besarnya badannya tuh kalau naik kuda kakinya nggak napak di bawah tuh. Kakinya napak di bawah. Napak. Lah kayak naik di. Iya, kayak bener naik beat. saking besarnya gitu. Bagus banget. Sayyidina Umar. Berarti emang seharusnya Islam itu seperti beliau ya, sehat gitu kan? Iya benar. Jadi Nabi SAW pun mengajarkan bahwa Nabi kan olahraga yang paling sering beliau ini jalan kaki. Jalan kaki itu masuk olahraga loh. Oh iya, masjid kan jalan kaki itu. Bener. Kadang-kadang kan jalan kaki jauh-jauh gitu kan. Kalau dari jarak Masjid Nabawi kemana-mana kan kadang jauh. Nabi sering jalan kakinya silaturahmi ke tempat sahabat yang sedang sakit kayak gitu. Makanya kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha tuh disaranin jalannya lewat beda ya? Itu Bener, bener ya? sunahnya gitu bener. Jalan lewat berangkat ke masjid lewat satu jalan, pulangnya lewat jalan beda. Itu untuk silaturahmi sebenarnya ya? Iya benar. Itu sih. Terus jadi kalau berenang pas puasa tuh Hukumnya makruh aja. makruh ya. Kadang bisa membatalkan puasa. Kalau Kalau misalkan lagi berenang tahu-tahu dia kentut, beb, airnya masuk. oh Nah, iya. blep, begitu kan karena suka ada begitu. Pas Iya. blepnya air ada masuk bisa Masuk membatalkan abis itu puasa. aduh Aduh. kekenyangan. Iya. No, jadi sebenarnya itu hindari aja ya. Benar, kalau Iya. bisa ya entar kan ada waktu habis maghrib Habis ya. maghrib, Atau iya. habis taraweh. Tapi jujur gitu. itu hanya untuk orang-orang kaya ya. Iya, kalau orang miskin kan kolam renang tutup sebelum maghrib tadi ya kan. Gimana ya kan? Benar. Kalau berkuda itu boleh gak kita ganti riding motor gitu? Riding motor lebih ke kalau berkudanya itu sebenarnya itu kan lebih ke ketangkasan dalam mengendalikan hewan tuh. Termasuknya begitu. Oke. Kalau berkuda tuh emang nggak bisa sembarangan juga gitu. Kayak misalkan ada pergerakannya dia kayak misalkan ketika di pelananya itu orang tuh mesti kayak kena gujrakan gitu. Kadang begini gerak-gerak Iya, ininya iya. gitu. Oh, Itu olahraganya di situ. Sebenarnya itu untuk ketangkasan ya? Iya benar. Makanya rata-rata sahabat Nabi itu badan-badannya itu tegap.
Tegap. Karena begitu kalau lagi berkuda kan nggak boleh begini. Nggak boleh. Nggak boleh kayak motor Harley gini kan. Nggak boleh begini deh. Nggak boleh, harus Mesti tegap dia begini. Chopper berarti. Iya, benar. Jujur chopper gitu. Main di tegap dia Oh, benar. iya. Kalau panah kan melatih ke fokusan. Iya benar, kefokusan. Itu boleh diganti menembak nggak? Menembak bisa juga. Bisa juga ya. Bisa juga menembak. Ini Wow, jatuh. Jatuh Ninja Hattori tuh ya. jadi sebenarnya mah semua olahraga yang disarankan Rasul itu disunahkan ya? Iya, Disunahkan jadi Rasul. intinya setiap olahraga yang diniatkan supaya membuat tubuh sehat biar makin gemar atau giat beribadah lagi itu bisa dimasuki sebagai hukumnya sunnah. Nah, Jadi menambah pahala. Jadi Benar. kalau kita main bola nih, selama kita ikut kaedahnya tutup aurat, Iya, gitu kan, dan kita niat ya Allah saya niat bermain bola ini supaya badan saya sehat, supaya semakin giat beribadah lagi. Malah bagus, jadi Benar. pahala. kalau hukumnya umroh tapi pengen ketemu Ronaldo tuh gimana tuh? Nah, itu jatuhnya kita dong. Nah, tapi beneran ketemu Ronaldo gak sih? Nggak bisa ketemu dia, agak susah emang. Emang Agak susah ya sulit. Ronaldo. Tapi lumayan ke mention tuh pas lagi latihan, kita Oh. panggil-panggil tuh. Oh, oke. Ternyata nama panggilannya Chris dia. Oh, bukan Ro. Panggil Chris, tiba-tiba ngasih Chris dia gini. Ya. Dia namanya Chris. Namanya Chris ya, panggilannya. Dia mention pas dipanggil ada di video gue, gini-gini tuh. Oh. Karena waktu itu masih sepi, jadi kita bangku paling depan, stadion masih kosong, dia lagi pemanasan, kita panggil-panggil aja tuh. Berarti ente nonton yang An-Nassr Lawan Asawab apa tuh kalau nggak Menang salah tapi tuh. ya? Menang 3-2. Nah, itu sih poinnya. Heeh. Kalau kalah sih sedih ya. Iya. Mungkin Yang paling sedih yang pas kedua. Al-Ittihad. Yang kalau yang pertama kan nonton Al Nassr Al Asawab itu kan pure buat bikin konten. Oke. Kalau yang keduanya ini Emang. umroh. Oke, Jadi sekalian. umroh di posternya, Mhm. poster jadi posisi kita Ronaldo Benzema Oh, Al-Ittihad, lawan Al-Ittihad. lawan Al Ittihad. Sebelum berangkat Benzema-nya udah pindah ke Al Hilal. Iya, benar. Pas kita datang ke sono Ronaldo ngambek nggak main. Dua-duanya kita nggak dapet. Jadi kita mantengin Sadio Mane aja. Tapi saya Sadio Mane golin dia. Sadio Mane kan Islam ya? Iya bener. Itu Sadio berarti Mane. dia setiap hari umroh ya, bisa ya? Iya bisa dia. Cuma kan lumayan jauh Riyadh ke Mekah itu kalau jalur darat tuh mungkin sekitar 8-10 jam. Sini Surabaya. Dia kalau dia mau umroh mesti naik pesawat ya sejam lah. Iya sih, benar. Gitu. Sadio Mane. Mm-mm. Di sini nggak ada yang paham bola sih. Iya. Ente-ente nih, ya kan? Nah, tapi masalahnya nih sekarang tuh banyak yang olahraga itu sebenarnya fokusnya tuh malah untuk pamer Mm-mm. gitu. Kayak lari nih, Mm-mm. pengen pamer sepatunya mahal. Iya. Nah, itu bagaimana tuh? Kadang buat nyenengin, buat ngegemukin pin konten di IG tuh ya. Iya, kita juga main pedal juga begitu sih. Minimal ada giniannya. Ada gini ya. Di IG dipin deh tuh. Iya. Minimal gitu aja. Ustadz Jojo sih tahu banget kalau ada tawaran padel pasti nanya pertama ada fotografer. Percuma keringetan. Hukumnya, karena kalau nggak ada fotografer hukumnya. Oh, wajib itu ada fotografer. Iya, benar. Iya, minimal kasih tahu lu bisa backhand. Iya. Oh, Iya benar. Tapi kemarin padel di Arab ya? Iya di Gunung Uhud. Serius? Iya benar yang view-nya Gunung Uhud. Oh, view-nya. Oh cakep tuh, Cakep tuh cakep ya? banget, emang terkenal itu tempat itu. Jadi view-nya cakep banget lah gitu. Seru banget. Kalau kita kan biasa view-nya soalnya gedung apa segala Iya, macamnya, iya. view-nya Gunung Uhud. Jadi Foto dapet tuh ya? dapet. Bagus. Ke Al-Ula juga gak? Alula enggak? Tapi udah pernah? Belum pernah juga. Oh. Karena agak kejauhan kalau ke sana itu. Lumayan ya? Lumayan, Al-Ula lumayan tuh jauh. yang apa sih? Jin-jin itu ya? Katanya? Bukan. Jadi kalau Al-Ula tuh kan ada, Al-Ula tuh istilahnya kayak kota dia. Oke. Ada kan yang dilarang sama Nabi itu datang ke tempat namanya Kampung Madain, kaumnya Nabi Soleh, Oke. Nabi Allah Soleh. Nah itu nggak boleh datang ke situ. Tapi kalau ke Al-Ulanya, nah orang banyak salah persepsi. Oke. Bilangnya Nabi aja ngelarang ke Al-Ula, padahal Nabi ngelarangnya bukan ke Al-Ulanya, ke Oh, Kampung oke. Madain Solehnya. Tuh ya. Kalau ibaratnya Jakarta, yang nggak boleh kita datangnya ke Kampung Bahari itu. Karena kan kampung narkoba tuh istilahnya. Iya, benar. Lo jangan datang ke Kampung Bahari di Jakarta, bukan berarti kita nggak boleh datang Nggak ke boleh ke Jakartanya Jakarta. Iya, gitu. itu ya. Yang nggak boleh datangnya itu di Kampung Madain Solehnya itu. Tuh, gitu jamaah. Jadi nggak apa-apa ke Al-Ula. Jangan salah-salahin orang. Iya, katanya. tapi di sana
nggak begitu urgent sih, kebutuhannya agak kurang. Cuma gara-gara si Jorginho Ronaldo pernah foto di situ jadi rame tuh tempat. Jadi rame. Bener, Pasti. agak rame tuh. Iya, Al-Ula tuh ya. Kalau abang Ustadz kan nggak ada kebutuhan juga ya. Iya, Foto agak pit kurang. nggak ada ya. Nggak ada. Di Riyadh juga bagus juga kok. Bagus ya. Bagus, Riyadh ibu maju. kota Iya. Arab. Tuh. Soalnya banyak yang salah, ibu kota Arab tuh banyak yang ngira Mekah. Bukan. Riyadh ya. Dan Riyadh kalau juga banyak universitas kan? banyak di Riyadh tuh hitungannya dia kayak ya kotanya di Saudi yang udah modern banget lah. Justin Bieber aja pernah manggung di situ. Di Duck Down Saudi. Smackdown kemarin ada di situ. Di situ? Masuk di Smackdown di sini nggak boleh kan? Nggak boleh. Di sono boleh. Buset dah. John Cena gini, Assalamualaikum. Oh. Smackdown boleh. Smackdown, iya. Pertandingan game internasional Mobile Legends kapan di sana Oh iya juga benar. Riyadh. Iya. Jadi Saudi tuh pengen ngebuka mata dunia bahwa Islam tuh nggak kaku-kaku amat. Benar, tapi kalau Bisa Mekah modern Madinah juga. itu kan tetap Iya itu kota haramain suci, ya. beda cerita tuh. Benar. Iya. Kayak apa ya kalau di Indo ya? Nggak ada. Aceh gitu. Iya betul, kayak Iya. begitulah kurang lebih lah. Kayak gitu. Mau nanya dong. Ah, boleh nih. Kan tadi ngomongin Mekah mau olahraga. Kadang kan kita lagi umroh nih, terus nyalain Strava tuh. Iya. Oh. Itu gimana tuh? Iya, lagi sa'i atau Ah. lagi tawaf Ah. jalan sa'i. Ya boleh aja, cuma rata-rata itu kan memang kurang lebih 9 kilo tuh. Makanya salah satu kita ikhtiar kita sebelum berangkat umroh atau haji kalau bisa sering-seringnya jalan kaki tuh. Iya benar. Kalau di dekat daerah kita di Setiabudi ada tuh Taman Tangkuban Perahu bulat. Jadi kita analogein nih Ka'bah di tengah aja. Jadi kita pemanasannya di situ tuh. Bener, ada yang pakai baju ihram juga katanya. Iya benar. Enggak soalnya kadang-kadang orang kalau nggak biasa jalan kaki, apalagi kita orang kota manja kemana-mana Indomaret aja naik motor. Iya, oh Ya iya kan? benar. Kadang-kadang takut betisnya apa di sana bisa kaku, Iya, bisa ini. Ntar disambung-sambungin dengan perkara-perkara gini, nggak diterima kali ini sama Allah gitu. Padahal emang Iya. ente nggak persiapan ya. Bener, Iya. urat ente kecentit gitu. Makanya nih jamaah sebagai muslim tuh harus muslim yang sehat, bener Bener, ya? bener. Iya, karena semua ibadah kita kan butuh kesehatan ya. Betul. Sholat kalau kagak bisa, ya kan ntar kita nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Terus apalagi haji sih yang paling itu kan olahraga yang sangat berpegang pada ekonomi dan pada tubuh Iya, ya. benar, Iya. benar. Masa dari sono naiknya skuter ya kan ada ya kan? Ada mobil golf bener. Ah mobil. Mobil golf jadi dari awal tuh dia tawafnya di mobil golf, sa'inya mobil golf gitu. Kita lihat janggal juga sih. Kalau orang tua uzur, kita bilang ente nih, masih muda ya. ente masih muda sih sayang nggak dapat esensinya nih. Iya, nanti yang masuk surga mobil golfnya tuh. Nah, ya kira ini mobil golf siapa ya? Gitu. Hitungannya dia cuma megang tiang mobil golf doang begini. Iya, bener. Ya kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Udah puter enak banget. Iya benar. Heeh. Jadi dari sekarang nih anak muda kalau bisa memang sekarang lagi rame lari, ya udah ikutin aja berlari. Bener. Berlari itu buat persiapan kita siapa tahu nanti Iya. dapat umroh. Bener. Berarti- Di sa'i kan ntar ada sunnah pas berlari-lari kecil tuh. Berlari-lari di sa'i. kecil itu boleh nyalain Strava tuh. Bener. Tapi bukannya kalau katanya kalau lagi di Masjidil Haram tuh kita harus ninggalin duniawi juga. Bener, kita harus ninggalin duit karena sayang banget momennya di situ. Setiap doa kita kan diijabah sama Allah. Istilahnya kita langsung di senternya kan. Bener sih. bener. Di pusat langsung tuh kita doa. Jadi dimanfaatin maksudnya waktu-waktunya selama di situ berdoa lah gitu. Minta apa aja, insya Allah pasti Allah kabul lah kalau di situ. Bener tuh. Mm-mm. Terus sholat juga pahalanya juga beda ya. 100.000 kali lipat. 100.000 sholat. kali. Sholat di Al-Ikhlas sama di Masjidil Haram bedanya 100 kali lipat. Tuh. Tapi bukan berarti habis sholat di Masjidil Haram habis itu nggak sholat lagi ya. Iya. Karena bilang kan udah masih surplus nih pahala. Itu pahalanya doang. Iya. Tetap wajib sholat mah. Nah, kalau nih ada yang olahraga nih, tiba-tiba nggak kuat gitu. Akhirnya mau nggak mau buka gitu. Itu gimana tuh? Ya maka olahraganya itu makanya bisa masuk ke makruh gitu. Oke. Makanya kalau kita yang lebih tahu kalau seandainya olahraga bisa bikin kita malah jadi batal puasa, jangan olahraga. Bener, gitu. bener. Tapi orang kalau misalkan emang udah niat puasanya udah kuat imannya, mau olahraga gimana ceritanya juga pasti kuat aja. Bener, setuju. Perang Badar kan bulan puasa. Oh iya. Perang Badar kan pas bulan Ramadan. Mana ada ya? Bayangin tuh, Iya. pas lagi udah puasa panas,
bulan Ramadan kan di Arab tuh pasti kan panasnya parah itu. Parah ya. Ya kan udah gitu mereka perang juga. Coba bayangin tuh. Ya kayak begitulah keimanannya sahabat Nabi gitu. Jadi artinya kita bisa ngukur diri kita sendiri. Nggak ada itu lagi. Bentar yuk minum dulu. Capek nih ya, enggak. Iya, nggak ada, Ya, itu nggak ada. makanya kita sebagai muslim juga harus itu berarti ya. Heeh. Mengetahui limit diri kita ya. Betul, betul. Kalau emang kagak kuat kagak kuat olahraga pas puasa jangan. Jangan. Kalau mau after buka aja. Iya, benar. Itu sih. Ya buat temen-temen nih, jangan. Ini kan pelari dia yang ini. Oh, pelari. Iya. Masya Allah. Dia kalau taraweh niatnya agak panjang tuh sekalian long run. Oh, gitu. Dia sholat taraweh di Istiqlal. Oh, di Istiqlal. Iya, jadi nyalain Strava dari sini. Udah berangkat dari sini ke asar. Istiqlal gitu ya. Dari asar Oh, berangkatnya. Iya. Oh. Tetap dihitung nggak itu pahalanya? Tat? Oh, bisa, benar. Bisa dihitung karena kalau selama di sini dari sini udah ada wudhu dan niat datang ke masjid sana, itu dihitung semua pahalanya. Iya, cuma kalau ketemu di akhirat, ketemu malaikat mungkin kenapa nggak samping ente masjidnya? Hah? Kenapa nggak samping rumah ente gitu? Nah boleh gak Tat? Kalau samping rumah nih, tapi kita sebelum main ke masjid kita muter-muter dulu tuh. Itu, nah langkah itu dihitung nggak tuh Tat? Tapi kalau yang diriwayatin sahabat Nabi dulu kayak gitu, langkahnya dipendek-pendekin. Oh. Karena mendengar Nabi kan, karena kaki kanan setiap orang kita melangkah ke masjid, kaki kanan diangkat 1 derajat, kaki kiri diampuni 1 dosa. Berarti jalan di tempat dulu tuh. Iya. Oh, Kalau bisa. mantap juga tuh ya. Tuh ilmu lagi. Iya kan makanya. Jadi emang kalau bisa apalagi laki-laki ya disarankan di masjid. Iya benar. Laki-laki kalau bisa di masjid. Itu ada esensinya gak? Kayak lebih ke sosialnya tuh lebih biar apa ya? Menjaga ketertiban komplek juga bisa tuh ya. Iya, karena sifatnya laki-laki kan di dalam Al-Quran juga Allah gambarin dia suka ke masjid gitu. Oh. Makanya kadang orang yang suka seneng sholatnya di rumah, sifat laki-lakinya agak hilang tuh. Kalau laki-laki itu kan berpetualang ya. Iya benar. Sifatnya laki-laki itu keluar rumah intinya. Sifatnya perempuan makanya afdolnya sholatnya dalam rumah, di dalam. Kalau dia kerja kantoran ya di dalam kantornya gitu. Oh, pantesan bokap gue sering banget sholat taraweh keluar. Males di rumah. Males tuh. Iya kan? Sejati tuh. Kan diomelin istri kayaknya. Iya, tapi emang sebenarnya dari tadi olahraga yang disarankan Rasul tuh sebenarnya kita kalau bisa pick satu ya, pilih satu tuh ya. Iya benar. Mendalami ya. Paling gampang kayaknya emang berenang sih. Berenang, benar. Memanah mahal, belum beli ininya. Terus berkuda, jujur, kudanya susah. Iya. Iya kan? Kalau ke Monas nggak mungkin ya bang, copotin dulu nih bang atasannya bang. Kita pinjem depannya aja gitu, nggak bisa Nggak juga. bisa ya? Jangan. Nah, paling bisa ya udah berenang. Mendaki gunung itu juga. Mendaki gunung itu ya karena Nabi SAW kan, tapi nggak dihitung sunnah ya, tapi Nabi SAW kan sering Jalan sebelum gitu. diangkat jadi Nabi kan sering ke ini. Trekking. Ke gua, beliau kan sering uzlah. Sebelum terima ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tuh kan di dalam gunung kan Jabal Nur itu. Oh ya dia naik dulu. Naik ya. beliau kan. Iya. Kalau di sana kan gunung bukan gambaran kayak kita yang muter-muter begini, bener-bener cuma batu Itu udah termasuk doang. gunung ya. Iya, Sana udah ya? termasuk gunung. Iya benar tuh. Berarti sebenarnya tetap aja mendaki gunung kan jatuhnya jalan kaki itu. Poin olahraga. Termasuk olahraga jalan kaki. Iya. Karena kaki ini kita tuh harus selalu latih kaki kita. Karena yang membawa kita sampai tua nanti. Benar. Iya nggak nyusahin anak ya. Benar. Itu tuh. Itu dia. Ada lagi deh. Nah nih. Apa hukumnya main padel saat berpuasa melawan lawan jenis dengan setelan baju crop top? Apakah harus sambil menundukkan pandangan tuh? Crop top kayak gimana tuh bang? Yang sini. Di atas udel. Oh perempuannya. Perempuannya. Oh begitu. Kalau kita sih tertutup. Ya kita tertutup, tapi dia ini gitu. Iya terbuka. Paling sambil nyemesnya begini kali. Iya gitu. Jadi pas bola mau di kita baru kita buka. Pas bola udah kelempar tutup dulu. Gitu. Tapi aneh juga sih puasa tapi tetap main padel tuh aneh sih. Karena padel lumayan capek tau.
Iya benar, lumayan Benar, tuh, lumayan capek. Soalnya kalau kayak bola sama futsal tuh, padel tuh kayak futsal karena kan gerak terus Iya kan. betul. Gitu. Jadi mendingan malam ya. Mendingan malam. Abis taraweh. Abis taraweh Abis tuh udah taraweh, enak. 5 jam sampai sahur sih. Mm-mm. Nah, kita boleh gak sih Nat, begadang sampai sahur tuh, boleh gak kayak gitu? Tapi kalau dulu sahabat-sahabat Nabi sama ulama-ulama tuh memang bahkan kalau di luar negeri itu, di negara-negara Islam itu mereka tarawehnya malam hari. Startnya di jam 10, kadang jam 11 malam, ada yang jam 1 malam. Tapi tidur dulu? Iya tidur dulu. Oh. Ada yang kayak begitu. Jadi abis sholat isya nanti dia santai dulu, ntar tunggu sampai jam 1 malam baru full tuh sampai sahur, subuh, baru ntar pas paginya abis waktu-waktu udah masuk waktu syuruq atau waktu duha baru mereka istirahat. Iya sih. Gitu. Itu sama kayak di Istiqlal. Tapi kalau di Istiqlal tetap abis isya tuh tarawehnya. Emang 8 rakaat. Abis itu mereka nggak witir. Ya. Witirnya baru jam 2. Dilanjutin lagi ya. Tapi 11 rakaat. Iya, gitu betul. Tuh. Kalau mau cobain teman-teman. Nah, kalau taraweh tuh yang mau 11 atau 23 itu better emang. Ya kita ngikut sama masjid yang ada di sekitar kita aja. Tapi kalau kayak jangan sini nih, mama imamnya PES 7 ya kan gitu. Boleh gak tuh kayak kita milih masjid kita sholat taraweh? Iya emang juga Pak Haji. Kalau ente jadi imam, kalau memang suara ente udah mulai ngeslow, tolong regenerasi. Iya, benar. Tolong. Iya, benar. Kalau ente sholatnya bacaannya mau slow, ente main di malamnya sendirian di rumah. Ya kan? Iya. Jangan ngajak-ngajak orang. Iya. Ntar jatuhannya yang nikmat ente sendiri, yang orang yang lain makmum ente gedek jadi jatuhnya. Iya. Soalnya kan imam itu kan malah harus paham makmum juga ya. Iya bener, harus tahu. Bahkan Nabi SAW kalau jadi imam aja ada anak bayi lagi nangis, dia cepetin langsung sholatnya. Begitu tahu, udah tahu kadang ada tuh masjid Mall Kokas. Oke, Kokas. Sholat maghrib baca surat panjang. Kita bilang maaf nih, situ kan orang kantoran nih. Iya, kalau Pak Ustadz kan mohon maaf 24 jam di situ nih. Ya enggak? Ya kita harus ngerti medan juga. Maksudnya jangan main diiniin aja. Iya, itu tuh. Gitu harus di-ngerti. Makanya sebenarnya menjadi imam tuh nggak semua orang bisa juga ya. Iya, harus punya daya pekanya tinggi juga. Akhlaknya kan maka nggak dilihat dari bacaan Al-Qur'annya. Pertama memang yang dilihat tuh tertibnya itu dari hafalan Al-Qur'an, pemahaman tentang Al-Qur'an, bacaannya, habis itu ke akhlak kayak gitu-gitulah. Soalnya kalau di mall itu kadang suruh nunjuk-nunjuk tuh. Pernah nggak yang kayak kalau di mall, iya Pak, abang aja gitu. Oh iya sih memang kadang kayak begitu. Ya tapi kalau kayak gitu kalau misalnya kita nih, misalnya kayak adik-adik ini kan belajar di UIN gitu, universitas yang misalkan ada agama, belajar agamanya udah baik cukup. Jangan tawadu gini-gini, kalau dilihat memang orang gak ada ini maju aja. Iya benar. Begitu kita kayak harus punya merasa tanggung jawab kalau ada ilmu agama jangan disembunyi-sembunyiin begitu. Maju aja, bukan kita merasa lebih baik, bukan. Soalnya tapi lebih masalah dibanding ngedumel ya. Iya, ntar jadi dari kadang-kadang ada juga orang yang so asik tuh jadi imam tuh. Iya. Kita pernah juga nih, sholat pernah datang ke salah satu mall di Mall Pejaten, mall mana tuh? Sholat maghrib waktu itu saat. Kita sholat maghrib, udah tuh kita makmum, oke kita kasih orang, karena kan kita belajar orang kita berprasangka baik nih orang lebih fasih dari kita nih, ayo kita komat duluan berdua, sholat maghrib, kok di silent mode nih, sholat maghrib kok silent mode, tahu-tahu Allahu Akbar, ruku, kita belum baca Al-Fatihah tadi nih. Karena kita nungguin, panjang juga iftitahnya nih orang gitu kan. Nggak taunya dia silent mode. Padahal maghrib ya. Disir dia sholatnya. Kita bilang, jadi kadang-kadang begini nih. Iya. Akhirnya ya udah deh kita mufarokoh aja misah diri. Ya udah kalau kayak gitu. Soalnya mungkin dia mikir suara gue terlalu emas sih. Itu dipamerin. Iya bener. Dia benar. Bener. Soalnya iya benar sih, apalagi jangankan itu kadang kita kalau sholat kalau udah tunjuk-tunjukkan tuh di mall terus kita komat datang tuh ya kan bapak-bapak yang pelan juga tuh yang lama juga itu kan kadang kita ngedumel mending kita duluan ya kan.
Kalau Iya. lu Lam selalu duluan. Istilah ya. Selalu Mm-mm. nunjuk-nunjuk. Gak usah lah tunjuk-tunjuk gue aja. Kiai aneh aja tuh, Hah? dia hafal Quran 30 juz, hatamannya kubro, anak-anaknya semua tuh. Imam sholat isya Al-Falaq Anas sudah. Iya. Rakaat 1 Al-Falaq, rakaat 2 Anas, kadang baca Al-Qari'ah, Al-Hakumut, Iya, baca Bang. begitu aja Juz karena 30 tahu. ya. Iya. Kenapa katanya? Tapi kalau mau baca yang panjang, mau deresin istilahnya kalau di Jawa tuh kan bilang mau deresin bacaan Hafalan, apa ya. hafalan. Nah, nanti pas sholat malam. Sholat sendiri ya. Iya. Nggak ada yang di show off tuh. Mau bener. mau saking asiknya mau baca Al-Baqarah, Ali Imran kayak Nabi, terserah deh tuh kalau sholat sendiri ya kan. Jangan ngajak-ngajak orang. Iya. Benar. Soalnya kadang kalau udah imam nih sholat terus udah alif lam mim, udah Wah, jujur kita udah suzon. tuh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya soal kayak gitu cuma satu ayat itu doang? Boleh aja, boleh. Boleh ya? Cuma Iya. jatuhnya ngegocek ya. Jujur kita udah Iya, lam mim benar. kita udah kesel tuh Allahu Akbar ya. Malah justru ya Rasulullah SAW tuh pernah menegur orang yang bacanya panjang-panjang. Ada orang pernah sahabat Nabi tuh setiap jadi imam dia mainnya Al-Ikhlas mulu. Main Al-Ikhlas Oke, mulu. oke. Ada sahabat Nabi negor dong. Ya Rasulullah nih orang Sholatnya di sholat Al-Ikhlas mulu. Tapi nggak apa-apa kata Rasul. Iya kan kata Rasulullah, tanya kenapa alasannya? Saya suka karena itu saya suka karena sifat Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Maka malaikat Jibril bilang, sampaikan kepada dia sebagaimana dia suka sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala suka pada sifat dia. Wah. Begitu. Makanya Sedangkan pernah sahabat Mu'adz bin Jabal atau Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sholat asar mainnya surat panjang, jujur. udah sir surat panjang ya. Panjang, main surat panjang, abis itu ada ngeluh juga, bilang ke Nabi. Maka sahabat tuh ditegur, apakah kamu akan membawa fitnah kepada agama ini? Kata Nabi. Oh iya. Jadi artinya kan kadang ininya petani, kadang dia lagi macul ya kan segala Iya, mau macam, ngomong lagi sholat. nanggung, tar lu tahu biar dapat pahala sholat berjamaah, ya. Manjang dia. Ya pasti dia bilang kan Nabi, Iya, karena iya. nggak mungkin jatuhannya kan sahabat Nabi itu kan ustadz di kampungnya tuh. Iya benar. Ya benar, kan nggak benar. bisa negor, yang bisa negor Nabi nih. Nabi bilang, justru malah makanya kan aneh. Orang yang baca surat panjang ketika sholat fardu, sholat rawatib tuh sama Nabi ditegur. Dibandingkan orang yang bacanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, ya. Beruntunglah anda yang main di Al-Ikhlas. Iya. Main di kelas-kelas santai aja. Iya. Iya. Kalau tribun. lagi sholat malam baru kita punya hafalan nih, misalkan mau Anaba, Boleh. ya kan, mau Tabarok, Benar. mau Ar-Rahman, silakan sendirian Jangan. gitu. Jadi jangan show off ya. Iya. Karena ya tadi benar. Pertama orang punya kegiatan masing-masing gitu kan. Contoh kayak petani atau zaman sekarang kayak orang kantoran, Bener, ngejar kereta. bener, Kak, bener. Berarti kalau sebenarnya kalau kita udah tahu nih bakal lama, mending kita sholat sendiri berarti. Iya, mufarokoh aja kalau kayak begitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba udah teng, neng, ngomong kereta luar kota tuh. Kalau sekiranya ini mufarokoh aja udah. Iya. Misain diri udah. Pesawat gitu kadang-kadang. Wah enggak. Enggak ya. Insya Allah dengan sholat saya ini pesawat bisa mundur sendiri. Madonna. Dia tuh. Nggak begitu, nggak Iya, bisa nggak juga, bisa nggak ya. bisa. Oh, udah cepetin sholatnya, jangan ngerugiin orang gitu. Benar. Itu sih. Mm-mm. Poin tuh buat teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak nih? Apa? Hukum olahraga Zumba tuh apa? Zumba habis olahraganya. Zumba yang ini kayak apa sih yang gimana ya Zumba itu? ya? Senam ibu-ibu tadi. Yoga. Ya kayak gitulah mirip. Yang nari gitu. Oh nari, ya nggak apa-apa. Cuma kalau bisa, kalau khusus perempuan di tempat yang private. Iya, yang tertutup ya. Iya tertutup yang sama-sama perempuan gitu. Jadi kalau misalkan olahraga, ya untuk perempuan kalau bisa tempat yang tertutup. Gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya tempat terbuka, bapak-bapak nangkring pasti di situ. Benar. Jangan. Bapak-bapak awas. Iya. Tuh, jadi boleh-boleh aja asal tertutup dan Iya. harus tahu kapasitas kita kan tadi. Rata-rata kalau kayak yoga gitu-gitu di private kan? Ya, Benar. Mbak? Benar, Iya kan? private. Nah, iya. Pilates gitu. Maka bagus. Kita juga kalau bisa buka tempat usaha kayak gitu silakan aja. Tapi kasih ruang private buat perempuan. Iya. Karena kan rata-rata sifat dasarnya perempuan itu kan pemalu. Ya Laki-laki. kadang ada orang nggak pede dia dilihat tubuhnya sama orang gitu. Oh. Mm-mm. Kalau dia emang nyari, gimana nih Zumba nih gitu. Tapi kalau ini nih,
dia bukan ngomongin olahraga, tapi kalau kita lagi buka sosmed nih, Ah, tiba-tiba banget nih ada orang olahraga di TikTok. Joget TikTok jujur itu banyak. Itu gimana tuh Zat? Kita lagi scroll TikTok set tiba-tiba ada yang joget TikTok. jogetnya dalam artian apa nih? Wait. Gitu. Oh gitu. Share. Hukumnya ente tonton live-nya, matanya lihat sekali aja, kasih ayat di situ. Ente tulis ayat di situ. Udah mesti close, Habis jangan itu dipantengin. close ya. Jangan ya. Jangan malah dikasih pause ntar Ya. lagi. Jangan. Tapi kalau ngasih pause gitu bisa nggak kita niatin sedekah tuh? Ya boleh. Boleh aja. Boleh kan orang kalau kita memberikan hadiah kepada orang lain baik aja. Baik aja ya. Cuma kalau gitu mah jatuhnya bukan ngasih hadiah, modus sih. Iya. Pengen banget ditotis ya. Iya. Kan? Kalau kata bahasa anak Mobile Legends-nya nice try. Nice try. Nice try. Aja, jujur. nice Iya. try. Jadi malah sebenarnya kalau mau sedekah kayak gitu mendingan orang terdekat dulu kan. Iya bener, harusnya di orang terdekat lah. Kan banyak juga pasti orang terdekat kita yang butuhin. Bener, makanya sepupu gue suruh joget TikTok dulu kalau mau dikasih. Paus. Tuh, jadi selain kayak gitu, selain olahraga, terus sedekah juga sebenarnya penting juga tuh Ramadan nih. Nabi SAW tuh bahkan digambarkan sedekahnya itu ketika masuk bulan Ramadan lebih kencang daripada angin yang berhembus kencang. Jadi bulan puasa justru makin kencang lagi sedekahnya. Hari biasa aja beliau kadang sedekahnya sampai rela minjem berhutang kurma sama orang buat ngasih orang miskin. Tambah lagi buat di bulan puasa beliau tambah kencang ini. lagi sedekahnya. Tuh, teman-teman. Jadi Nabi SAW kan kadang ngajarin gitu. Jadi artinya sebagai pemimpin beliau nggak cuma ngasih tahu orang doang, tapi meraktekin. Lakukan, Dan ya. kadang ada orang, oh sedekah gini segala macem. Dianya cebannya pelit keluar. Ada, jujur ada. Ada. Jadi kayak gitu ya. Jangan lupa deh kita juga sedekah buat para noise juga nih yang di rumah. Jangan lupa untuk selalu sedekah ke kita dengan unlock setiap Bener. episodenya ya. Bener. Jujur itu sedekah juga ya buat kita. Bener, karena jujur. bisa jadi nasi biryani tuh ya. Buat umat di sini Umat bisa jadi di nasi sini, biryani bener. tuh. Bener. Kita akan selalu hadir di Rabu dan Jumat di Noise, di unlock aja semua episodenya. Insya Allah nih berguna buat kita dan buat teman-teman juga. Bener. Iya ya wa nafsi bitaqwallah. Boleh, Iyakum wa iya ya, benar ya. Jadi Benar. sebenarnya nasihat ini tuh buat kita juga. Benar, ya benar, kan? benar. Sebaik-baiknya nasihat kan kepada diri sendiri. Betul, betul, Sat. Betul. Abis ini kita harus olahraga. Ini emang guru zumba dia. Iya, Iya. janggal sih. Kelihatan. Tapi ini masih saudaranya Mat Solar. Oh gitu. Almarhum. Oh iya bener, wajahnya agak mirip ya. Agak Benar. Coba kali ini Mat Pertamax. Oke, para noise dan jamaah, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di episode ketiga, insya Allah ya, di Ramadan Culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.